Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Kunchoro-Jati, mahasiswa Universitas Lampung, jurusan Teknik Pertanian 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem injeksi pada motor bakar diesel. Mesin diesel sendiri adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri, atau biasa disebut dengan internal combustion engine. Dan pembakaran terjadi karena udara murni dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruang bakar sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikebutkan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Pada mesin diesel hanya udara bersih yang dihisap dan dikompresikan. Bahan bakar dan udara dicampur di dalam silinder. Setelah udara dikompresikan, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi 10-40 bar sehingga temperatur udara naik 700-900 Celcius. Bahan bakar harus dikabutkan halus oleh pompa injeksi pada tekanan 100-200 bar. Ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Cara yang pertama adalah injeksi langsung, di mana injeksi nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar utama pada akhir langkah kompresi. Udara tertekan dan menerima pusaran cepat akibat suhu dan tekanan naik. Bahan bakar cepat menguap dan menyala dengan sendirinya setelah disemprotkan. Cara menyemprotkan yang kedua adalah injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan. Udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusat dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakaran. Aliran bahan bakar dihisap dari tangki oleh pompa penyalur, kemudian ke pompa injeksi melalui saringan. Selanjutnya, pompa injeksi menyediakan bahan bakar bertekanan ke nozzle injeksi melalui katup penyalur dan pipa-pipa tekanan tinggi untuk dimasuki ke ruang bakar melalui nozzle injeksi. Bahan bakar yang keluar dari nozzle injeksi melalui pipa kebocoran atau akan kembali ke tangki melalui pipa overflow. Katup overflow yang dipasang di atas saringan bahan bakar berfungsi untuk menjaga agar tekanan bahan bakar yang diberikan ke serabi pompa injeksi, yaitu tekanan penyalur, tidak melebihi harga spesifikasi. Dari beberapa penjelasan tadi, terdapat beberapa fungsi dari sistem bahan bakar injeksi mesin diesel. Di antaranya adalah: yang pertama adalah menyimpan bahan bakar di dalam tangki bahan bakar. Yang kedua adalah menyaring bahan bakar yang dilakukan oleh filter bahan bakar. Yang ketiga adalah memompa bahan bakar agar tekanan naik guna proses penginjeksian. Yang keempat adalah menginjeksi atau menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran di silinder mesin. Yang kelima adalah mengkabutkan bahan bakar tersebut di dalam ruang bakar pada silinder mesin diesel. Yang keenam adalah menunjukkan timing atau saat penginjeksian bahan bakar. Yang ketujuh adalah mengatur putaran mesin sesuai dengan beban mesin dengan cara mengatur penyaluran bahan bakar. Yang kedelapan adalah mengembalikan sisa atau kelebihan bahan bakar untuk kembali ke tangki bahan bakar. Agar fungsi-fungsi tadi berjalan dengan maksimal, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menyuplai bahan bakar dalam jumlah tertentu. Sistem injeksi bahan bakar diesel harus dapat menyuplai bahan bakar setiap saat dengan jumlah tertentu ke dalam tiap-tiap silinder mesin diesel. Yang kedua adalah menempatkan timing atau saat penginjeksian. Bahan bakar yang diinjeksi ke dalam ruang bakar tersebut harus tepat waktu sehingga mesin diesel mampu menghasilkan tenaga yang maksimal. Jika penginjeksian atau penyemprotan bahan bakar terlalu cepat atau terlalu lambat dapat menyebabkan kerugian tenaga yang dihasilkan sehingga tenaga atau kerja mesin tidak optimal. Yang ketiga adalah mengendalikan kecepatan pengiriman bahan bakar. Mesin diesel dapat bekerja secara halus di setiap silindernya, bergantung dari lama waktu yang dibutuhkan untuk menginjeksi bahan bakar. Kecepatan putaran mesin yang lebih tinggi harus dicapai dengan pemasukan bahan bakar yang lebih cepat juga.
Yang keempat adalah mengabutkan bahan bakar. Bahan bakar tidak hanya disuplai saja, namun bahan bakar harus mampu dikabutkan selama proses penginjeksian. Hal ini agar bahan bakar dapat tercampur dengan udara dan menjadi campuran yang homogen, sehingga partikel-partikel tersebut dapat terbakar dengan baik. Jika bahan bakar tidak dikabutkan, maka saat pembakaran juga menjadi bermasalah karena bisa terjadi pembakaran yang terlambat. Padahal campuran bahan bakar dan udara harus dibakar pada saat yang tepat. Di dalam sistem injeksi bahan bakar diesel terdapat beberapa komponen yang sangat penting agar terjadi proses pembakaran. Yang pertama adalah tangki bahan bakar atau fuel tank. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar, terbuat dari plat baja tipis yang bagian dalamnya dilapisi anti karat. Yang kedua adalah saringan bahan bakar dan water sedimen. Saringan bahan bakar untuk pompa injeksi tipe distribusi kebanyakan digabungkan dengan priming pump dan water sedimenter. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran dari bahan bakar. Priming pump berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar atau blending. Sedangkan water sedimenter berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Yang ketiga adalah pompa priming. Pompa priming berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki pada saat mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar atau blending. Yang keempat adalah pompa injeksi. Injeksi nozzle sendiri berfungsi untuk menyemprotkan dan mengangkutkan bahan bakar. Saat ini penggunaan mesin diesel bisa ditemukan dengan mudah. Kendaraan dengan mesin diesel perlu cermat dalam memilih bahan bakar yang berkualitas baik. Pasalnya sering terjadi injektor mesin diesel rusak karena kebiasaan mengisi bahan bakar yang punya kualitas rendah. Bahan bakar diesel yang berkualitas rendah mengandung sulfur tinggi atau partikel kotoran yang lebih banyak serta ukuran yang cukup besar. Meskipun fungsi dari filter bahan bakar solar yakni untuk menyaring kotoran, tetapi jika jumlahnya banyak dan seiring pemakaian akan membuat filter bahan bakar tidak untuk menyaring dan kotoran bisa masuk ke dalam injektor. Karena komponen injektornya sangat kecil, sehingga kotoran sekecil apapun akan membuat injektor mesin diesel menjadi rusak. Munculnya kotoran tersebut mengakibatkan lubang pin tersumbat, sehingga membuat pengabutan bahan bakar yang ada pada ruang pembakaran jadi kurang maksimal. Pasalnya injektor pada mesin diesel mampu memberikan tekanan yang cukup tinggi, sehingga lama-kelamaan kotoran terdorong oleh tekanan bahan bakar tersebut dan mengakibatkan pin jebol serta membuat ruang bakar mesin menjadi rusak. Hal ini dapat diketahui dengan adanya gejala-gejala, di antaranya yang pertama adalah asap hitam yang tebal, yang kedua adalah sulit di starter, yang ketiga adalah mesin terasa kurang bertenaga. Jika terdapat gejala-gejala tersebut dapat dilakukan pengetesan dengan alat khusus yaitu Common Rail Injection Test Pins. Kerusakan bisa diketahui dari kondisi bahan bakar yang kembali ke tangki lebih banyak daripada yang disemprotkan setelah dilakukan tes. Bahan bakar yang kembali ke tangki disebabkan oleh tersumbatnya katup di injektor yang tertimbun banyak kotoran. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi injektor pada mesin diesel yang rusak adalah yang pertama adalah memeriksa kondisi solar, kotor atau tidak. Pemilihan bahan bakar juga sangat berperan penting dalam menjaga injektor mesin diesel. Maka dari itu, langkah baiknya selalu memastikan penggunaan bahan bakar khusus mesin diesel yang berkualitas. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti filter solar dengan memeriksa injektor. Bila kondisi injektor tidak ada luka atau baret dan tidak macet, masih bisa diservis. Sementara jika ada baret dan sudah aus, harus diganti dengan yang baru sebab kinerja sudah tidak akan bisa optimal lagi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dikarenakan ini masih bagian dari pembelajaran, akhir kata saya ucapkan terima kasih.